Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah pada hari yang mulia dan berkah ini. Allah kembali memberikan pada kita kesempatan untuk bersama-sama hadir dalam majlis tadabbur Al-Quran yang penuh dengan keberkahan ini. Salawat dan salam kita doakan untuk baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta segenap keluarganya dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga Allah berikan pula untuk kita umatnya dan umat yang lain sampai hari kiamat nanti. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kembali kita akan melanjutkan tadabbur Al-Quran, memasuki tadabbur surat Al-Anbiya, dimulai dari ayat 36 sampai ayat 44 insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, kita kembali ke awal halaman surat Al-Anbiya ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita lihat di akhir tadabbur kita di hari kemarin, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang memiliki jiwa maka pasti akan merasakan kematian. Siapapun manusianya, yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang musyrik, yang fasik, siapapun manusianya, ya. Bahkan sekuat-kuat manusia dalam sejarah seperti Firaun, Namrud, ya. Itu di zaman dulu. Kalau di zaman modern ada Hitler, ada manusia-manusia terakhir yang hidup, ya, yang terkenal dengan kediktatorannya, semuanya mati berkubang tanah menjadi bangkai dan tulang belulang. Mereka semua merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami akan uji manusia tersebut dengan keburukan, ya, dengan keburukan, sesuatu yang tidak disukai, yang tidak disenangi, sesuatu yang menyebabkan kita sedih, dan juga sebaliknya Allah menguji kita dengan kebaikan. Jadi keburukan, kebaikan itu dua-duanya adalah fitnah, ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguji keimanan. Kalau seandainya yang diberikan Allah itu keburukan, musibah, maka apakah ketika kita mendapatkannya kita bersabar, ya, kita kembali kepada Allah, memohon kepadanya, bergantung diri kepadanya, dan sabar di atas ujian dan musibah tersebut. Dan sebaliknya, ketika kita mendapatkan karunia, kebaikan, nikmat, apakah kita pun juga segera kembali kepada Allah, bersujud kepadanya, bersyukur kepadanya, dan semakin mempertebal keimanan dan meningkatkan ibadah. Dua-duanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un, dan semua yang Allah ciptakan, ya, akan kembali kepadanya. Tidak ada yang akan hilang begitu saja, akan hilang, menguap entah kemana, tidak ada, semua akan kembali kepada Allah. Dari sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir yang Allah ciptakan, nanti kelak semua akan meninggal, mati, ya, kemudian semua akan dikembalikan kepada Allah di akhirat, dimulai dari yaumul mahsyar. Lalu kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya menjelaskan, masih membahas tentang ayat-ayat tauhid, ya, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hujjah-hujjah, ya, dialog-dialog yang mematahkan ke kemusyrikan orang-orang kafir Quraisy tersebut. Allah berkata, "Wa idza ra'aka alladziina kafaru." Ya, wa idza ra'aka alladziina kafaru. Dan apabila melihat engkau, wahai Muhammad, orang-orang yang kafir tersebut, in yattakhidunaka illa huzwa. Yang mana ketika mereka memandang kepada engkau, orang-orang kafir tersebut, in yattakhidunaka illa huzwa. Tidaklah mereka lakukan itu kecuali mereka mengambil engkau sebagai bahan olok-olokan. Jadi mereka ketika memandang Nabi Muhammad itu selalu dengan pandangan penuh meremehkan, merendahkan, mengolok-olok, ya. Begitu orang-orang kafir memandang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di waktu yang sama mereka mengetahui dengan setahu-tahunya, ya, mereka mengetahui betul siapa Muhammad itu, yang berasal dari keluarga terhormat, orang yang dari kecilnya selalu berada dalam kejujuran, tidak pernah mereka mendapati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbohong, orang yang memiliki sifat yang mulia sejak
masa kecilnya. Tetapi mereka begitu menghadapi dakwah Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap mereka berjumpa memandang Rasulullah, mereka memandang dengan dan menjadikannya sebagai bahan olok-olokan. Apa di antaranya yang mereka katakan kepada Rasulullah? Kata mereka, ahadzal ladzi yadhkuru alihatakum? Apakah ini orangnya, ya, yang menyebutnya di sini dengan mencela, ya. Kata mereka, apakah ini orangnya yang suka menyebut atau mencela Tuhan-Tuhan kalian? Mereka menunjuk dengan tangan kiri mungkin, ya, atau mungkin dengan mulutnya sambil dengan gestur yang merendahkan, mengolok-olok. Ini toh orangnya yang selama ini suka menjelek-jelekan, mencela Tuhan kalian, wahai orang-orang Quraisy. Lalu kata Allah, wahum bidzikrir rahmani hum kafirun. Ya, mereka mengatakan Nabi Muhammad itu orang yang suka mengejek dan mengolok-olok Tuhan mereka. Sementara sebetulnya mereka sendiri, wahum bidzikrir rahmani hum kafirun. Dan mereka dengan mengingat Ar-Rahman, ya, di sini Allah menyebut dirinya dengan Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih. Mereka dengan mengingat Ar-Rahman itu hum kafirun. Mereka ingkar, mereka kafir. Ya. Mereka sendiri dengan menyebut Tuhan yang menciptakan mereka, yang sesungguhnya yang menciptakan mereka, mereka kafir, mereka ingkar, mereka tidak beriman. Kemudian di ayat berikutnya Allah mengatakan khuliqal insanu min ajal. Telah diciptakan manusia itu dari ketergesa-gesaan. Nah, di sini mungkin perlu kita jelaskan Bapak dan Ibu, ada beberapa penjelasan dalam kitab tafsir terkait dengan perkataan ini. Khuliqal insanu min ajal. Ada yang menerjemahkan manusia itu diciptakan memiliki sifat tergesa-gesa. Ya, itu satu, ya. Memang manusia itu suka tergesa-gesa, tidak sabar, ingin mendahulukan hasil sebelum prosesnya dilakukan. Begitulah manusia. Ya, dalam banyak hal manusia itu memang suka tergesa-gesa. Itu satu tadi. Yang kedua, ada yang menjelaskan bahwasanya memang penciptaan manusia itu dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa oleh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia, Adam di hari Jumat, maka Allah menciptakannya di menjelang waktu matahari terbenam. Jadi sekitar barangkali kalau kita ambil durasinya ya 1 jam atau 40 menit atau 30 menit menjelang matahari terbenam, pada saat itulah Allah menciptakan manusia. Sehingga manusia itu pun juga memiliki sifat tergesa-gesa. Ya. Ada juga yang mengartikan maksud daripada ayat ini adalah khuliqal insanu min ajal. Diciptakan manusia itu dari ketergesa-gesaan, yaitu ketika Nabi Adam itu diciptakan, baru Allah tiupkan rohnya, baru sampai di lehernya, Nabi Adam sudah tergesa-gesa minta makan, ya, minta melihat kenikmatan surga dan sebagainya. Sehingga disinilah dikatakan manusia itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari ketergesa-gesaan. Ya, ini hanya sekedar eh, menyinggung asal dari sifat manusia yang memang akhirnya terlihat, ya, terutama dalam konteks cerita kita tentang orang-orang kafir ini, mereka juga tergesa-gesa. Mereka buru-buru minta ditunjukkan bukti Allah, azab Allah, tidak mau dulu beriman, ya. Langsung saja minta bukti, langsung saja minta bukti azab, mana buktinya Allah itu benar, mana buktinya Tuhan kamu benar, tolong turunkan segera azab. Mereka isti'jal, mereka tergesa-gesa. Ya, karena memang pada dasarnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam ketergesaan, gitu, ya. Lalu kata Allah, "Saurikum ayati." Aku akan perlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaanku, wahai orang-orang yang kafir. Ya, wahai manusia-manusia yang kafir, yang fala tastajilun. Maka janganlah kalian meminta segerakan kepadaku. Jangan kalian tergesa-gesa meminta kepadaku untuk diturunkan mukjizat, diturunkan tanda-tanda kekuasaan, bahkan minta diturunkan azab. Jangan demikian kata Allah. Ya, jangan demikian karena kalau itu nanti betul-betul Allah berikan, Allah turunkan, kalian sendiri akan sengsara, kalian akan celaka. Kemudian berikutnya kata Allah, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan mereka berkata, orang-orang yang kafir ingkar tersebut, orang musyrik dan kafir, orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya di sepanjang masa, wa yaquluna mata hadzal wa'du, dan mereka berkata, ya, mata hadzal wa'du, kapan janji buruk ini? Al-wa'du di sini ada janji buruk, janji yang disebutkan dalam Al-Qur'an tentang azab yang akan ditimpakan Allah kepada orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya.
Mereka berkata, kapan sih janji itu akan datang? Ya, ini benar atau enggak sih? Ya, janjinya beneran atau tidak? Kalau benar, kapan datangnya? Mbok ya segera, segera secepatnya begitu. In kuntum sadiqin. Mereka berkata, kapan janji ancaman musibah azab itu akan datang kalau seandainya kalian adalah orang-orang yang benar, benar dalam artian kalau benar kalian ini nabi, benar kalian orang membawa wahyu dari Tuhan, coba kasih tahu kapan azab itu akan datang. Maksudnya ya segera mungkin lah, jangan lama-lama begitu. Nah, ini menggambarkan bagaimana kekufuran mereka dan kesombongan mereka. Lalu kata Allah berikutnya, "Lau ya'lamul ladzina kafaru." Kalaulah mengetahui orang-orang yang kafir, kalaulah seandainya mereka tahu orang-orang kafir tersebut, hina, yaitu ketika la yakufuna an wujuhihim nar. Ya, kalaulah orang-orang kafir itu tahu, sadar, ingat terhadap apa? Terhadap suatu saat yang nanti akan mereka alami, yaitu hina la yakufuna an wujuhihim nar. Kalaulah orang-orang kafir tersebut tahu, ingat, sadar bahwasanya akan sampai kepada mereka nanti suatu saat, yaitu hina la yakufuna an wujuhihimun nar, yaitu suatu saat ketika mereka tidak bisa mencegah dari wajah-wajah mereka siksaan api neraka. Wala an zuhurihim, dan demikian juga dari punggung mereka. Jadi kalau mereka ngebayangin bagaimana nanti mereka akan berada di dalam neraka jahanam, mereka tidak bisa melindungi wajah mereka dengan kedua tangannya. Dan begitu pula melindungi punggungnya dari jilatan api neraka yang sangat panas, ya, karena memang saking azab tersebut datang tiba-tiba dan sekonyong-konyong, mereka pun tidak punya kesempatan untuk melindungi badan mereka, ya, meskipun dilindungi sekalipun ya juga akan kebakar, tangannya juga kebakar, mau ditutup mukanya begini, ya, takut kena api, ya, tangan-tangannya sekalian juga dibakar oleh neraka jahanam. Demikian pula punggung mereka, ya, jadi mereka akhirnya membiarkan wajah mereka, tangan mereka, kepala mereka, punggung mereka terbakar api tanpa bisa melindungi satupun dari anggota tubuhnya tersebut. Karena saking cepatnya azab itu datang dan saking cepatnya api tersebut membakar tubuh mereka sampai meleleh, sampai hancur, sampai binasa, menjadi arang, kemudian tidak lama kemudian tercipta kembali seperti sedia kala. Dan begitu terus diulang-ulang sampai waktu yang tidak ada batasnya. Nauzubillah. Maka kata Allah, tidakkah orang-orang kafir tersebut mengetahui ya akan datang kepada mereka suatu saat di mana mereka tidak akan bisa mencegah wajah mereka, punggung mereka dari siksaan api neraka, walahum yunsarun, dan tidak pula mereka nanti di sana itu akan ditolong. Ya, mending kalau dibakar, disiksa agak 1 hari 2 hari, tapi kemudian di hari ketiga ada yang menolong, itu masih mungkin, ya, masih mungkin ditahan, ya nggak apa-apa lah, diazab dulu, ya, hitung-hitung ini pembalasan dari dulu di dunia sudah menikmati berbagai macam kenikmatan, mbok ya nggak apa-apa, sekarang kita jalani aja 3 hari 4 hari, seminggu sebulan nanti ada yang menolong. Ternyata tidak. Allah sudah mengatakan walahum yunsarun, tidak akan ada yang datang menolong mereka. Mereka akan terus berada dalam keadaan tersebut, ya, dibakar, disiksa. Baik dibakar dengan api, begitu juga disiksa dengan siksaan-siksaan yang mengerikan yang lainnya. Lalu kata Allah, tidak ada yang menolong mereka tadi, ya. Bahkan kata Allah, bal ta'tihim baghtah. Bahkan siksaan tadi, api yang membakar tadi tersebut datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong. Datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong, ya, tiba-tiba. Mereka belum siap menyiapkan apa namanya perlindungan, apakah itu dengan tangannya, dengan alat yang ada di sekitarnya, tiba-tiba api langsung datang membakar tubuh mereka, ya. Fatabahatuhum, lalu membuat mereka panik. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Api yang begitu dahsyat langsung membakar wajah mereka, punggung mereka, kaki mereka, kepala, semuanya. Maka akhirnya mereka panik, fala yastati'una raddaha. Maka mereka tidak sanggup menolaknya. Tidak sanggup menolak api tersebut. Dan juga kata Allah, walahum yunzarun, dan tidak pula mereka di dalam keadaan tersebut yunzarun artinya ditangguhkan. Tidak ada cerita ditangguhkan 5 detik, 10 detik, nggak ada. Langsung datang. Ya, begitu dijebloskan ke dalam neraka jahanam, nggak ada pakai tunggu-tungguan. Langsung detik pertama langsung merasakan siksaan
api neraka jahanam yang panasnya luar biasa. Nauzubillah, tsumma nauzubillahi min dzalik. Kemudian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kenapa Allah timpakan semua itu kepada mereka ya? Ya, kenapa Allah timpakan itu? Di sini Allah jelaskan. Walaqad istuhzi'a birusulin min qablik. Dan sungguh betul-betul telah diperolok-olok para nabi atau para rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Jadi sebab mereka diazab tadi karena di dunia dulu mengolok-olok nabi Allah. Tapi Allah juga sekaligus menghibur nabinya di sini dengan ayat ini. Allah ingin memperkuat hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ya. Kalau kamu hari ini diolok-olok wahai Muhammad, itu biasa. Dulu juga para nabi, para rasul yang diutus sebelum engkau juga diolok-olok bahkan lebih lagi. Bagaimana dulu pengikut Nabi Nuh mengolok-olok Nabi Nuh, ya, Nabi Musa, nabi-nabi yang lainnya semua kata Allah, walaqad istuhzi'a birusulim min qablik. Sungguh betul-betul telah diperolok-olok, dihinakan, dinistakan para rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad. Ya. Fahaqa billadzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Maka Allah timpakan, ya, dia timpakan, yaitu Allah di sini menimpakan fahaqa. Maka ya menimpa, ya, eh, menimpa di sini bukan Allah, ya, azab di sini, ya. Fahaqa billadzina sakhiru minhum, maka menimpa orang-orang yang mencemooh, mengolok-olok dan menghina di antara mereka tadi itu. Apa yang menimpa mereka? Maka nubihi yastahzi'un, apa-apa yang dulu mereka perolok-olokan. Ya, dulu mereka di dunia mengolok-olok, menghina, mencaci, merendahkan Nabi. Maka di akhirat apa yang mereka sebut, ya, Nabi penyair, Nabi tukang sihir, Nabi tukang santet lah, segala macam. Maka perkataan mereka tersebut nanti akan ditimpakan kembali kepada mereka. Kemudian kata Allah selanjutnya, Qul, katakan wahai Muhammad, Man yakla'ukum bil-laili wan-nahar minar rahman. Ya. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang menjaga kalian di waktu malam dan di waktu siang? Kalian ketika tidur, kalian nggak sadar, ya. Roh kalian keluar dari tubuh kalian, ya. Bisa saja ada datang ular berbisa mematok tubuh kalian, datang kalajengking atau datang harimau, datang serigala, atau mungkin ada gempa menimpa tubuh kalian. Tapi Allah jaga kalian ketika kalian berada dalam keadaan sangat tidak berdaya. Itu ketika tidur. Karena di dunia ini yang paling kuat adalah tidur, ya. Tidak ada orang yang bisa menahan rasa kantuk. Bahkan Firaun sekalipun dia tidak bisa menahan kantuk. Firaun, Namrud, Hitler, siapa lagi yang hidup sekarang? Donald Trump, Netanyahu, semua mereka tidak bisa melawan rasa kantuk. Ya, begitu rasa kantuk datang, mereka apa namanya terpisah dengan segala kekuatan yang mereka miliki, ya. Ya mungkin ada penjaga di luar kamar, ya, bisa jadi, tapi siapa yang bisa melindungi mereka ketika datang gempa, ya, lalu gedung yang mereka tidur di atasnya itu hancur menimpa tubuh mereka? Hanya Allah yang menjaga semuanya, ya. May yaklaukum bil-laili wan nahar. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, siapa yang memelihara kalian baik di waktu malam maupun di waktu siang dari yang Maha Pemurah, ya. Siapa yang menjaga kalian dari kemarahan yang Maha Pemurah. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini menunjukkan betapa mereka itu betul-betul sudah melampaui batas, ya. Harusnya kan Ar-Rahman itu selama ini kita pelajari adalah zat yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada bertepi, ya. Yang Allah sayangnya itu Allah berikan kepada semua makhluk, yang muslim, yang mukmin, yang kafir, yang munafik, yang musyrik. Maka kata-kata Ar-Rahman ini pada dasarnya berlaku untuk semua makhluk. Tapi di sini, ya, bisa kita bayangkan Bapak dan Ibu, ketika zat yang tadi disebut sayangnya itu tiada bertepi, baik kepada orang yang taat kepadanya, begitu pula orang yang bermaksiat kepadanya, dia sayangi dengan seksama. Tapi di hari ini, zat yang selama ini dikenal dengan Ar-Rahman itu, justru dialah yang akan melampiaskan kemarahannya. Ya, jadi berarti tidak ada lagi harapan di balik Ar-Rahman ini yang akan menyayangi mereka. Karena apa? Karena satu-satunya zat yang tinggal sifatnya menyayangi semua makhluk tanpa melihat ketaatannya, melihat kemaksiatannya, ternyata dia betul yang sekarang sudah marah. Dia betul yang sekarang sudah murka.
ya, dia betul yang sekarang akan melampiaskan kemarahannya, kemurkaannya kepada orang-orang yang dulu memang dia kasihi di dunia. Dia kasih kesempatan, dia kasihi, dia kasih nikmat. Tapi sekarang dia sudah melepaskan diri dari mereka. Maka Allah mengatakan di sini, katakanlah wahai Muhammad, siapa yang bisa melindungi mereka baik di waktu malam maupun di waktu siang dari Zat yang Maha Pemurah. Tetapi kata Allah, balhum an dzikri rabbihim mu'ridun. Bahkan mereka, orang-orang kafir musyrikin tersebut, dari mengingat Tuhan mereka, mereka berpaling. Mereka tidak mau mengingat Tuhan mereka. Mereka berpaling, ya. Mereka berpaling meskipun mereka sadar sesungguhnya akan keberadaan Tuhan tersebut. Kemudian di ayat yang berikutnya, masih Allah jelaskan di sini bagaimana Allah mempertanyakan, ya, sikap orang-orang musyrikin dalam kemusyrikan mereka. Am lahum alihatun tamna'uhum min dunina, atau apakah bagi mereka itu ada Tuhan-Tuhan, yang mana Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala-berhala yang mereka sembah tersebut dapat mencegah mereka, ya, tamna'uhum min dunina, dapat mencegah mereka dari kami, ya. Apakah mereka punya Tuhan-Tuhan yang dapat menjaga mereka, melindungi mereka dari kemurkaan kami? Ya, kalau benar, ya silakan. Silakan sembah mereka, silakan ikuti, imani mereka. Kalau benar, Tuhan-Tuhan tersebut nanti kelak bisa menyelamatkan kalian dari kemurkaan kami, kemarahan kami. Tapi Allah menjelaskan langsung di sini. Allah mematahkan langsung. Allah bertanya, tapi Allah juga yang mematahkan. Nggak mungkin itu kata Allah. Nggak mungkin, impossible, mustahil. Mereka punya Tuhan-Tuhan yang bisa menghalangi diri mereka ketika kami sudah marah, ketika kami sudah murka. Allah mengatakan, la yastati'una nasra anfusihim. Mereka saja tidak sanggup menolong diri mereka sendiri. Ya, bagaimana menolong kalian? Mereka saja begitu oleh penyembahnya, karena penyembahnya lagi emosi, lagi kalap, mungkin lagi stres, diambil kapak lalu dikapak kepala tuannya, dikapak kepala Tuhan sesembahannya berhalanya sampai terbelah dua. Atau mungkin kalau terbuat dari gandum, tepung, gula, begitu kalap, begitu lapar langsung dimakan, ya, dipotong hidungnya, telinganya dan sebagainya. Jadi Tuhan apaan kalau begitu, ya? Tuhan seperti apa, semacam apa Tuhannya ini? Yang dia tidak sanggup untuk menolong dirinya sendiri, bahkan ketika hambanya ingin memakannya. Walahum minna yushabun, ya, dan tidak pula mereka dari kami itu dilindungi. Jadi jangankan dari eh, eh, mereka tidak bisa melindungi diri mereka dari penyembah mereka, itu orang-orang kafir Quraisy, dan tidak pula mereka nanti bisa melindungi diri mereka dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula mereka akan dilindungi dari kemurkaan kami. Kemudian kata Allah selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bal matta'na haula'i wa aba'ahum. Bahkan kata Allah, ya, setelah tadi Allah sampaikan semua penjelasan, ya, semua logika, semua pertanyaan yang sesungguhnya tidak memerlukan jawaban, semua sudah terang benderang, tapi mereka tetap tidak beriman kepada Allah. Lalu kata Allah, bal matta'na haula'i wa aba'ahum. Bahkan kata Allah, karena mereka tidak mau beriman, akhirnya apa yang Allah lakukan? Matta'na haula'i wa aba'ahum. Kami beri kesenangan mereka, orang-orang yang kafir tersebut, orang-orang yang ingkar tersebut, kami beri mereka kesenangan di dunia, begitu pula bapak-bapak mereka. Mereka yang hidup hari ini, yang ingkar, durhaka, Allah berikan kepada mereka kesenangan hidup dunia. Monggo, silahkan tidak beriman, tidak apa-apa. Bahkan akan Allah tambah-tambah harta, kenikmatan untuk mereka. Sebagaimana dulu begitu Allah jadikan untuk bapak-bapak mereka sebelumnya. Bahkan kata Allah, hatta tola alaihimul umur, bahkan hingga panjang umur mereka. Umur panjang, badan sehat, harta berlimpah, ya. Tapi sayang mereka adalah orang-orang yang ingkar. Ini sengaja Allah berikan kepada mereka. Allah berikan kepada mereka kesenangan di dunia, dan itu salah satu bentuk sifat Rahman tadi, karena mereka nanti di akhirat tidak akan merasakan barang setengah detik pun kenikmatan, kesenangan, ya, dan kebahagiaan. Makanya Allah kasihlah di dunia, ya, biar mereka tidak sengsara betul, ya.
biar nanti di akhirat adalah bisa bernostalgia. Oh, nggak apa-apa, sekarang kita diazab. Dulu kan di dunia kita sudah senang ya. Ya kira-kira mungkin begitu ya. Sengaja Allah kasih mereka kenikmatan di dunia, biar nggak ada umpatan penyesalan kepada Allah. Ya Allah, ini bagaimana Engkau ciptakan kami? Sejak kami lahir isinya sengsara semua. Nah, biar nggak ngomong begitu, Allah kasih kepada mereka kesenangan di dunia. Ya, biar nanti justru sebaliknya Allah yang akan berkata, kalian kan dulu sudah diberikan kesenangan di dunia, tapi kalian tidak bersyukur, kalian malah ingkar, kalian diseru, diajak, dibujuk dengan sedemikian rupa, tapi kalian berpaling, maka sekarang jangan salahkan siapa-siapa, ya. Maka di sini Allah jelaskan, Allah berikan kepada mereka kesenangan di dunia, begitu pula kepada bapak-bapak mereka dulu, bahkan sampai panjang umur mereka, ya. Lalu kata Allah, afala yarawna, apakah mereka tidak melihat? Mereka tidak mengamati, ya. Mereka tidak memandang. Anna na'til arda, bahwasanya kami mendatangi bumi. Bumi tempat mereka berpijak, bumi tempat mereka tinggal. Tidakkah mereka melihat, ya? Anna na'til arda, bahwasanya kami mendatangi bumi tersebut, nangkusuha min atrafiha. Kami akan menguranginya dari tepi-tepinya. Ya, maksudnya di sini bukan berarti bumi ini makin lama makin kecil, bukan begitu Bapak Ibu. Tapi ini adalah kata kiasan ya. Tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwasanya bumi-bumi yang tadinya mereka miliki, tadinya mereka penguasa Jazirah Arab. Lalu datang Nabi Muhammad, sedikit demi sedikit bumi mereka berkurang. Karena Nabi Muhammad terus melakukan ekspansi, penaklukan-penaklukan sampai akhirnya mereka malah tidak punya bumi sama sekali, tidak punya tanah, terusir atau mungkin tunduk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah mereka melihat semua itu? Ya, bahwasanya Allah kurangi untuk mereka bumi itu dari tepi-tepinya. Afahumul ghalibun, maka apakah mereka orang-orang yang menang? Tidak, yang menang justru adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para pengikutnya. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, demikian kita sudah selesaikan tadabbur satu halaman surah Al-Anbiya ayat 36 sampai ayat 44 pada pagi hari ini, yang intinya kesimpulannya masih menguatkan, mengokohkan keyakinan kita akan agama Allah yang mulia ini, memberikan kepada kita penjelasan bagaimana Allah dulu menuntun nabinya di dalam mendakwahi kaumnya yang ingkar, yaitu orang-orang kafir Quraisy, dan bagaimana cara Allah membangun logika-logika dalam bentuk pemberian pertanyaan dan menjawabnya kembali untuk mematahkan pondasi-pondasi kemusyrikan tersebut. Wallahu alam, hanya ini yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi hikmah, ibrah dan mau'izah bagi kita. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan salah dan khilaf dari ucapan dan perkataan. Kita akhiri sementara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.